Perkenalkan, nama saya Deborah Aprilia Barubangun dengan NIM 120430086 dari Prodi Teknik Biomedis TPB 10. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program yang telah saya buat dari bahasa pemrograman C++. Di mana program yang dibuat merupakan implementasi dari materi atau topik yang telah dipelajari selama semester 2, di mana mata kuliah yang diambil yaitu bisa dari mata kuliah fisika, kimia, biologi, dan matematika. Adapun program yang saya implementasikan dari mata kuliah tersebut, saya memilih mata kuliah kimia dan mata kuliah fisika. Di mana program yang saya buat menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array seperti yang telah dipelajari selama melakukan perkuliahan PKS 2. Di mana untuk program ini saya membuat flowchart-nya terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Di mana flowchart yaitu bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Di sini saya akan menampilkan flowchart dari program kimia yang telah saya buat. Di sini program yang saya buat yaitu program kimia di bagian molalitas dan gas ideal. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil program kimia di bidang molalitas dan gas ideal yaitu karena sebagian besar rumus-rumus ataupun materi dari kimia menggunakan perhitungan molalitas dan gas ideal. Oleh sebab itu, saya membuat program ini untuk memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam perhitungan atau mencari molalitas dari sebuah materi, yaitu di bidang kimia. Baiklah, flowchart yang saya buat yang pertama yaitu kimia. Di sini untuk memulainya, ini merupakan menu main atau start dalam memulai sebuah nantinya program ini. Di sini menu main, fungsi dari main nanti akan memulai program yang telah dibuat ini. Integer, pilihan yang kedua. Integer atau deklarasi yaitu menggunakan variabel pilihan. Yang berikutnya yaitu string. String di sini nanti akan memiliki perintah pengulangan di mana pengulangan yang dilakukan yaitu ada pengulangan untuk mengulangi program ini dengan menyatakan ulangi sama dengan ya. Jika kita mengetik ulangi atau ya, program tersebut akan berlanjut. Jika kita menyatakan tidak ingin mengulangi, maka program tersebut akan berhenti. Berikutnya, saya menggunakan output kimia dan menambahkan ekspresi molalitas. Output yang kedua yaitu kimia gas ideal. Untuk yang berikutnya yaitu saya menggunakan while yaitu untuk melakukan pilihan, untuk memasukkan suatu pilihan. Di mana pilihannya ada dua, yaitu jika benar, pilihan sama dengan 1, ada dua pilihan, yaitu pilihan untuk menentukan molalitas. Pilihan yang kedua yaitu pilihan untuk mencari gas ideal. Di sini saya menggunakan deklarasi string menggunakan variabel m, v, dan n. Ini merupakan string array dari deklarasi tersebut. Jika saya memilih benar, selanjutnya yaitu melakukan pernyataan deklarasi dengan variabel i. Berikutnya, di sini ada perulangan for, yaitu jika untuk i sama dengan 1 hingga 2. Jadi perulangan for ini hanya diberikan hingga 2 saja. Jika lebih dari 2, maka akan error atau program tersebut akan terselesaikan. Selanjutnya, jika perulangan tersebut dari 1 hingga 2, maka dapat menyatakan sebuah output dengan ekspresi selamat datang di pemrograman molalitas. Berikutnya yaitu masih dengan output yaitu
dengan menambahkan ekspresi silahkan masukkan nilai n, di mana n ini merupakan bagian dari string array yang sudah di bagian di atas. Dengan input dari nilai dari n di atas, yaitu dengan memasukkan variabel n array i. Yang berikutnya yaitu dengan menambahkan output nilai v dari nilai v dengan input variabel vi. Jika tadi kita batasan melebihi dari batasan 2, maka program tersebut akan selesai mencapai output keluaran data ke kita memasukkan ekspresi data ke sekian, data ke 1 atau data kedua. Seperti itu. Jika lebih dari data kedua. Dengan input i yaitu dengan input i dengan variabel i. Di sini kita menggunakan rumus variabel, di sini akan ditugaskan untuk menghitung dari ekspresi yang di atas. Dari ekspresi di atas dia akan menghitung variabel m array i dengan ekspresi n yang di atas tadi dengan variabel ni dan juga fi. Maka nanti didapatkan hasil output, yaitu hasil dari molalitas yang akan dihitung. Molalitas yang akan dihitung dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan di bagian atas. Kita akan kembali ke atas jika untuk menentukan kimia gas ideal dari pilihan for yang berikutnya, yaitu dengan menggunakan deklarasi membuat variabel yang larik, yaitu nama variabelnya v, p, n, t, dan r. Di mana nama variabel dari deklarasi tersebut yaitu bilangan bulat x atau variabel x. Di sini juga sama. Perulangan for-nya ada menyatakan x sama dengan 1 hingga 2. Di sini jika melebihi batas dari 2, maka program tersebut akan selesai. Jika 1 hingga 2, maka keluaran output atau keluarannya yaitu mengekspresikan selamat datang di pemrograman gas ideal. Output berikutnya yaitu silakan masukkan nilai n. Untuk output berikutnya yaitu dengan menambahkan ekspresi silakan masukkan nilai t. Dengan juga menambahkan input t array x, di mana ini merupakan bagian dari rumus yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu output dengan menambahkan ekspresi silakan masukkan nilai p. Input dari nilai p yaitu p array x. Di sini yaitu jika kita memilih selesai tadi akan menambahkan output keluaran data ke, kita menuliskan data ke berapa. Dengan input masukkan nilai x. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan rumus. Di sini yaitu ini akan ditugaskan, program ini akan ditugaskan untuk menghitung dari masukan-masukan serta output-output yang telah dibuat. Dengan menambahkan variabel v dengan ekspresi n x pangkat kali 8 kali 3 14 dx per px. Ini merupakan rumus yang telah ditetapkan. Di mana dari rumus tersebut akan dihasilkan output, yaitu hasil dari rumus ini. Hasil dari rumus ini akan ditampilkan pada bagian output. Setelah output dari hasil, maka akan dihasilkan output keluaran M pangkat 3. Di mana setelah dari molalitas dan juga gas ideal tersebut selesai, maka hasil akhirnya for while dari hasil akhirnya yaitu percabangan untuk for dan while pada molalitas dan molalitas dihasilkan output keluaran. Output dengan ekspresi apakah ingin mengulangi. Jika kita ingin mengulangi, maka kita harus menginputkan ulangi, di mana for di sini berkaitan dengan yang di sini yaitu ulangi sama dengan ya. Jika kita menginputkan ulangi, maka otomatis program tersebut akan melakukan perulangan. Setelah kita memilih ulangi, maka program tersebut akan mengulangi. Jika kita tidak memilih ya atau menyatakan tidak, maka program tersebut otomatis akan selesai dan kita akan
keluar dari program dan program tersebut akan selesai. Di bagian akhir yaitu ending, end-nya yaitu menyatakan akhir dengan menambahkan fungsi main di bagian akhirnya. Di sini berikutnya saya akan menampilkan hasil dari bahasa pemrograman C++, yaitu bagian dari menggunakan aplikasi dev C++. Yaitu untuk bagian pertama kita harus membuat include IOStream. Yang berikutnya yaitu using namespace std. Ini ada integer main untuk memulai program ini. Berikutnya yaitu ada integer untuk menyatakan pilihan. Untuk bagian selanjutnya yaitu kita menggunakan string dengan melakukan perulangan. Perulangan ini nantinya akan menuju akhir, yaitu jika kita ingin mengulangi perulangan ini, kita akan memilih ya untuk dari for while. Dengan while ulang sama dengan ya. Berikutnya kita akan menjalankan program ini. Di sini ada saya menggunakan cout, nama saya, nama, dan daftar menu. Serta cout dengan menampilkan program yang saya buat, yaitu program kimia di bidang molalitas dan gas ideal. Di sini cout-nya akan menyatakan kita akan memilih program yang kita pilih nomor 1 atau program nomor 2. Di sini input yang akan dikeluarkan yaitu input pilihan. Misalnya kita akan memilih pilihan dari 1 apa atau nomor 2. Di sini kita menggunakan array yaitu float m, v, dan n. Di sini kita menggunakan float untuk selanjutnya kita membuat for integer i sama dengan 1, i lebih besar sama dengan 2, i plus plus. Di sini ini merupakan bagian dari array. Jadi program saya sudah memenuhi percabangan, perulangan, dan juga array. Karena ini merupakan array, percabangan merupakan bagian dari bagian 1 atau 2, ini akan dilakukan pilihan for dan while. Ataupun perulangan untuk mengulangi program ini atau mengakhirinya. Untuk selanjutnya yaitu menyatakan cout untuk menyatakan mengekspresikan selamat datang di pemrograman molalitas. Berikutnya dengan memasukkan cout yaitu dengan ekspresi silahkan masukkan nilai n dan v merupakan bagian dari rumus untuk menentukan molalitas. Dengan in-nya sama dengan in array i. In i ini nanti dihasilkan dari hasil yang ini. Dimana cout dari bagian masukkan nilai molalitas ini yaitu bagian fi. Dengan cout kita akan mengakhiri program tersebut. Jika for di sini kita mengakhirinya, pilihan for kita akan mengakhiri. Di sini kita akan membuat integer i dengan cout data ke 1 atau 2. Maka di sini otomatis kita langsung menuju ke hasil dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Dan cout-nya yaitu hasil akhir dari rumus yang telah dibuat. Jika kita memilih program yang kedua yaitu gas ideal, maka kita akan ditemukan dengan pilihan sama dengan 2. Floatnya di sini adalah p, v, dan n, t, dan juga r. Di sini kita akan dilanjutkan dengan for integer x sama dengan 1, x lebih besar sama dengan 2, x plus plus. Dengan di sini membuat beberapa cout dengan menambahkan beberapa ekspresi tersebut nanti akan diarahkan menuju rumus yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu kita akan dilanjutkan dengan integer x. Integer x akan berlanjut dengan perintah cout menunjukkan ke data ke 1 atau ke 2 dengan hasil input yaitu variabel x. Nanti berikutnya yaitu kita akan diarahkan menuju cout dengan memasukkan rumus yang telah ada yaitu n array x kali r kali t per px. Di sini setiap variabelnya nanti akan hasilnya nanti akan ditampilkan di bagian cout. Yang berikutnya yaitu cout. Di sini cout-nya di atas tadi untuk yang di sini
string pengulangan akan melanjutkan bagian di bagian bawah, yaitu untuk cout apakah kita ingin mengulangi dengan input ulang. Dari bagian string ulangi, kita akan menemukan while string, while untuk perulangan ulang sama dengan ya. Jika kita memilih ya, program kita akan mengulangi. Jika kita memilih tidak, program kita akan selesai. Dari sini hasil akhir cout-nya yaitu program selesai. Di sini kita akan mengcompile. Ini saya akan mengcompile dan merun hasil dari program yang telah saya buat seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di sini saya akan mengcompile dan merun. Ini merupakan hasil dari compile dan run dari program yang telah saya buat. Di sini kita pilih program 1. Dia akan menyatakan mengekspresikan selamat datang di pemrograman modalitas. Memasukkan nilai n, yaitu misalkan 2, E3, V-nya 4. Masukkan nilai n yaitu 2, V-nya 5, data ke 1. Baiklah, di sini dia dapatkan hasil yaitu data ke 1 dengan menghitung nilai modalitas. Modalitasnya yaitu 0,75. Apakah ingin mengulang? Kita buat ya. Enter. Nah, jika kita mengulangnya, otomatis program tersebut akan mengulang ke bagian yang awal lagi. Itu merupakan hasil dari compile dan run yang telah saya buat. Berikutnya, kita akan masuk ke program yang kedua. Program yang kedua yaitu fisika, yaitu fisika dengan menghitung energi potensial dan kuat arus serta mencari waktu dan rumus dan energi. Di sini yaitu ada bagian dari main untuk men-start program ini. Di sini ada integer untuk menentukan pilihan, di sini string untuk melakukan perulangan. Di sini titik ini akan melakukan perulangan untuk output dan juga untuk bagian dari perulangan jika kita ingin mengulangi program ini nantinya, yaitu di bagian ya. Berikutnya yaitu kita akan diarahkan untuk sebuah output dengan memasukkan ekspresi program menentukan energi beda potensial, kuat arus, dan waktu dari rumus energi. Di sini kita arahkan untuk melakukan pilihan, yaitu untuk pilihan pertama energi listrik, pilihan kedua energi potensial. Di sini kita juga akan diarahkan untuk melakukan pilihan. Di sini percabangannya yaitu pilihan sama dengan 1. Jika kita memilih percabangan yang pertama, ya, jika benar, kita akan memilih percabangan pertama dengan mendeklarasikan variabel J, A, V, S, dan W. Ini merupakan rumus dari energi listrik. Dari sini kita nantinya akan mendapat rumus yang akan digunakan dalam menghitung energi listrik. Yang berikutnya yaitu integer dengan variabel i. Berikutnya yaitu kita sampai di percabangan atau di sini kita akan sampai di perulangan for. For di sini akan mengarahkan kita jika kita di mana i-nya sama dengan 1 hingga 2. Di sini berikutnya kita akan diarahkan menuju output dengan masukkan ekspresi keluaran selamat datang di pemrograman energi listrik. Di sini kita akan diarahkan lagi dengan output masukkan nilai V. V di sini merupakan bagian dari rumus yang telah ditetapkan. Dengan input V array I. Keluaran masukkan output yang berikutnya yaitu masukkan nilai A dengan input AI. A dengan variabel AI. Yang berikutnya yaitu kita akan diarahkan menuju output masukkan nilai SS dengan input masukkan SI. Jika dari percabangan I hingga 2, jika kita melakukan I lebih dari 2, maka otomatis program tersebut selesai, tidak melakukan langkah-langkah dari ini. Program tersebut akan langsung masuk ke keluaran data kesekian untuk input dengan variabel I serta masuk ke bagian rumusnya yaitu dengan menambahkan penugasan. Di sini program tersebut akan ditugaskan untuk menghitung variabel dari W, di mana ekspresi dari variabel W tersebut yaitu V kali A kali S. Di sini ini merupakan rumus yang akan ditugaskan dari masukan variabel I tersebut dan ditugaskan oleh
rumus untuk nantinya akan mendapatkan hasil dari W. W di sini akan W di sini yaitu energi listrik, dan nantinya setelah dimasukkan penugasan dari rumus ini akan menghasilkan suatu output dengan hasil dari W atau energi listrik. Berikutnya kita akan kembali ke atas, yaitu pilihan sama dengan 1 untuk percabangan yang kedua. Jika salah, di sini kita akan ditujukan untuk pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ini yaitu dengan menggunakan variabel J, A, V, dan S. Kita menggunakan bilangan bulat lari. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan integer bilangan bulat dengan mendeklarasikan variabel dari X. Sama seperti yang tadi, kita akan berjumpa dengan perulangan for di sini dibagi menjadi output, dan nantinya akan diarahkan lagi jika i-nya lebih dari 2. Maka kita akan diarahkan menuju ke output dengan ekspresi selamat datang di pemrograman BD potensial untuk pilihan yang kedua. Lalu output masukkan nilai J, inputnya JX. Di sini yaitu berikutnya masukkan keluar output, masukkan nilai A, dengan input masukkan A, dan keluaran masukkan nilai S, input SX. Jika kita programnya dari I hingga 2 lebih dari 2, maka keluaran data kita akan langsung menuju ke bawah, yaitu keluar output data ke. Setelah itu kita menginputkan nilai dari X, dan kita akan berlanjut menuju rumus. Rumus di sini dengan penugasan rumus, yaitu kita mencari penugasannya di sini kita mencari Fx dengan ekspresi atau rumusnya Jx per Ax kali Sx. Jadi di sini setelah kita rumus ditugaskan oleh input masukkan X, di sini akan didapatkan hasil keluaran atau output dari hasil V atau hasil dari energi beda potensial. Dari kedua percabangan ini, kita akan menuju percabangan untuk output apakah dengan ekspresi apakah ingin mengulangi. Jika kita ingin mengulangi, maka kita diarahkan lagi untuk input masukkan ulangi. Di sini kita akan bertemu dengan string ulangi. Jika kita ingin memilih ulangi, maka kita akan diarahkan untuk iya. Jika kita tidak ingin mengulangi program tersebut, kita akan diarahkan untuk keluar atau untuk output, maka program tersebut akan selesai. Untuk output program selesai. Dan selanjutnya yaitu kita akan mencapai bagian end atau akhir dari program tersebut. Di sini main fungsinya akan berakhir karena kita telah menyelesaikan bagian dari program ini. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian program yang ini, yaitu program fisika menggunakan dev C++. Di sini masih ada juga yaitu include IOStream using namespace std. Di sini kita akan memulai pemrograman dengan integer main float listrik. Di sini kita akan menggunakan float listrik array 4. Integer pilihan dengan menggunakan string ulang. Di sini saya menambahkan cout untuk nama, NIM, prodi, dan TPB saya. Berikutnya yaitu saya menggunakan do di sini programnya akan dijalankan. Di sini saya juga menambahkan cout beberapa ekspresi yang saya lakukan. Berikutnya yaitu cout pilihannya ada 2. Untuk melakukan cout percabangan ada 2, yaitu pilihan pertama yaitu energi listrik, pilihan yang kedua yaitu energi potensial. Dan cout berikutnya akan menampilkan pilihan kita bisa memilih pilihan yang pertama atau yang kedua dengan input yaitu pilihan kita 1 atau pilihan 2. Di sini saya menggunakan if di sini jika memilih pilihan 1, kita akan diarahkan menuju integer A, float J, A, V, dan S. Dengan for I sama dengan 1, I lebih besar sama dengan 1, I++. Cout-nya ini ada nilai V, nilai A, dan nilai S dengan masing-masing outputnya. Berikutnya yaitu di sini akan kita menginputkan kita akan menginputkan rumus. Dari rumus tersebut kita diarahkan menuju outputnya energi listriknya akan dihasilkan dengan akhiran J atau joule. Di sini jika program pilihan 1 telah selesai, maka cout-nya akan menyatakan selesai. Berikutnya yaitu jika kita memilih pilihan sama dengan 2, maka kita akan diarahkan menuju integer dan float dengan variabel J, A, V, dan S.
sama seperti yang tadi, cuman bedanya dengan rumus yang digunakan. Di sini kita akan mengoutput ada output J, A, dan S dengan dengan input masing-masing bagian. Di sini kita akan menghitung beda potensial dengan rumus J per A sama dikali S dengan Cout beda potensial dan menggunakan akhiran volt. Kemudian dengan Cout-nya maka program ini akan selesai dipilih. Cout yang berikutnya yaitu apakah ingin mengulangi jika Cin-nya atau inputnya yaitu ulang. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju while. While di sini yaitu ulang sama dengan ya. Jika kita memilih mengulangi, maka kita akan dapat mengulangi program tersebut. Jika kita memilih tidak, maka program tersebut otomatis akan selesai dengan Cout program selesai diakhiri. Di sini saya sudah menggunakan percabangan, perulangan, dan array. Mengcompile dan merun hasil dari program yang telah saya buat. Kita compile dan run. Kita akan mencobanya. Kita memilih untuk mencoba program yang pertama. Enter. Kita masukkan nilai V 4, nilai A-nya 5, nilai S-nya 3. Nah, dari program yang kita telah mendapatkan energi listrik dari rumus V per A kali S, yaitu 4 dikali 5, 4 per 5 kali 3. Jadi hasil dari energi listrik yaitu 60 Joule. Apakah kita ingin mengulangi? Kita buat ya. Kita buat tidak juga bisa. Jika kita membuat tidak, maka program tersebut otomatis selesai. Baiklah, ini merupakan hasil dari compile dan run yang telah saya lakukan dari program kedua saya, yaitu program fisika. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau kesalahan saya dalam menjelaskan program tersebut, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.